Pesawat tempur yang dikembangkan bersama Indonesia dengan Korea Selatan yaitu proyek KF-21 Boramae, dan proyek tersebut mendapat suntikan dana sebesar 27,8 triliun rupiah. Para pencinta dunia aviasi, di saat langit dunia sedang panas dengan persaingan jet tempur paling canggih, Korea Selatan dan Indonesia gak mau cuma jadi penonton di tribun. Mereka berdua justru turun langsung ke arena, ngerjain proyek yang bikin banyak negara garuk kepala, KF-21 Boramae. Tapi ingat, ini bukan pesawat yang cuma bisa muter-muter di langit lalu parkir manis di hanggar. Oh, jauh dari itu. KF-21 Boramae dirancang sebagai jawaban masa depan atas tantangan dunia jet tempur modern. Sebuah simbol ambisi dan kemampuan teknologi yang siap menembus batas langit. Sekarang, lucunya, kalau biasanya negara lain cuma ngomong doang, Korea Selatan tuh beneran serius. Sampai-sampai pemerintahnya rela namahin anggaran pertahanan buat KF-21 jadi 2 kali lipat lebih besar. Dari yang tadinya sekitar 15 triliun rupiah, langsung digenjot ke hampir 28 triliun rupiah. Bayangin, itu kalau dibeliin mie instan bisa bikin seluruh rakyat Korea makan 3 kali sehari selama setahun penuh. Sambil kenyang, tetap punya jet tempur. Nah, buat apa duit segitu banyak? Ternyata bukan cuma buat bikin pesawatnya, tapi juga buat ngembangin teknologi masa depan. Kayak mesin baru, rudal baru, bahkan sistem siluman biar pesawatnya bisa ngilang-ngilang dari radar musuh. Intinya, mereka pengen KF-21 ini bisa nyamain atau bahkan nantangin F-35 buatan Amerika Serikat. Dan ini juga janji politik loh. Presiden Lee Jae-myung waktu kampanye bilang bakal serius ngembangin jet tempur generasi selanjutnya. Nah, sekarang janjinya itu beneran dikerjain. Jadi, ini bukan cuma proyek industri, tapi juga soal harga diri negara. Kami bisa bikin jet sendiri, tanpa harus tergantung sama negara lain. Begitu kira-kira semangatnya. Terus, yang menarik nih, mereka juga lagi ngembangin mesin dalam negeri. Nah, ini bagian yang keren, tapi juga bikin pusing. Karena selama ini, mesin pesawatnya masih pakaian dari Amerika. Kalau mau lepas dari ketergantungan itu, ya harus bikin mesin sendiri. Dan ini bukan kayak bikin mesin motor matic ya. Mesin jet itu, tingkat rumitnya bisa bikin satu negara stres 7 turunan kalau gagal. Tapi mereka tetap jalan terus. Dana hampir 100 miliar rupiah disiapin buat pengembangan mesin aja. Belum lagi buat riset teknologi siluman, biar si KF-21 ini bisa menghilang dari radar istilahnya. Nah, ini yang saya suka nih. Dana buat teknologi siluman aja sampai 700 miliar rupiah. Jadi nanti kalau musuh mau ngelok, yang muncul di radar mungkin cuma suara wush sama bayangan tipis, kayak mantan yang belum move on. Terus, mereka juga siapin radar jarak jauh buatan sendiri, biar si KF-21 nggak cuma bisa ngebut, tapi juga bisa nyenggol lawan dari jauh. Anggarannya lumayan juga, lebih dari 60 miliar rupiah buat tahap awal aja. Terus, mereka bangun landasan bangun di 2 wilayah, Gangneng dan Yechen, buat markas operasi KF-21. Total biayanya sekitar 2 triliun rupiah. Jadi bisa dibilang Korea ini lagi bikin panggung megah buat si Boramae tampil di langit mereka sendiri. Yang bikin salut, walaupun sempat ada gejolak politik, bayangin aja sampai ada pemaksilan presiden dan kondisi darurat militer akhir 2024. Tapi proyek KF-21 tetap jalan terus. Nggak berhenti, nggak ditunda. Mereka tetap lanjut uji coba bahkan sampai pengisian bahan bakar di udara. Dan evaluasi radar super canggih AESA alias si mata elangnya KF-21. Jadi gini, kalau kita lihat ke depan, mereka udah nyiapin roadmap yang rapi banget. Mulai dari Blok I yang fokus ke senjata udara ke udara, sampai ke Blok 2 dan Blok 3. Nah, di Blok 3 ini, baru deh KF-21 bakal punya kemampuan full stealth. Mirip-mirip kayak F-35. Rudal disembunyiin di dalam pesawat. Sensor disatuin biar minim pantulan radar. Bahkan, pesawatnya nanti bisa ngontrol drone secara langsung. Jadi bayangin, pilotnya terbang sendiri, tapi punya armada drone di belakang yang siap bantu perang.
Itu kayak punya tim Avengers pribadi di langit. Keren banget kan? Tapi, ya walaupun canggih dan keren, tantangan mereka masih sama, mesin buatan sendiri. Karena kalau masih tergantung sama Amerika, ya tetap ada resiko harga, lisensi, atau ekspor yang bisa terganggu. Makanya dari zaman Presiden Moon Jae-in, terus ke Yoon Suk Yeol, sampai sekarang proyek pengembangan mesin ini nggak pernah berhenti dibahas. Nah, kalau teman-teman penasaran, mereka bahkan udah mulai bikin mesin turbofan buat drone juga. Dari yang tenaganya 5.500 lbf, sampai nanti targetnya 16.000 lbf buat jet tempur generasi selanjutnya. Itu artinya mereka udah mulai build from scratch deh. Dari kecil dulu, baru naik ke mesin yang bisa nyaingin GE F414 buatan Amerika. Jadi, kalau nanti mesin lokalnya udah sekuat itu, Korea bisa bilang dengan bangga, kami nggak cuma bikin pesawatnya, tapi juga jantungnya. Dan nggak tanggung-tanggung nih, dua perusahaan besar ikut turun tangan, Hanwha Aerospace dan Doosan Energy. Satu ahli rakit mesin, satu jagonya turbin gas. Kombinasinya mirip kayak duet chef sama ahli kimia. Dua-duanya tahu cara bikin ledakan. Selain mesin, pengembangan rudal udara ke udara mereka juga jalan terus. Dan ini juga nggak murah. Sampai 8,7 triliun rupiah dialokasikan sampai tahun 2033. Jadi, ya KF-21 ini bukan cuma proyek pesawat, tapi ekosistem pertahanan baru yang bakal bawa Korea ke level yang sama dengan negara-negara besar loh. Tapi kalau kita pikir-pikir, proyek sebesar ini pasti juga punya cerita menarik di balik layar. Mulai dari gimana mereka jaga rahasia teknologi, sampai gimana kerjasamanya sama Indonesia diatur supaya tetap adil dan saling untung. Nah, sekarang bagian yang paling bikin kita sebagai orang Indonesia harus bangga. Karena ternyata, dalam proyek besar ini kita nggak cuma numpang nama loh. Indonesia punya andil langsung di balik kelahiran KF-21 Boramaya ini. Dari tahap desain, uji komponen, sampai pembuatan bagian-bagian pesawat di dalam negeri, semua dilakukan bareng. Kita itu ibarat partner yang bukan cuma datang waktu pesta makan, tapi juga ikut masak di dapur. Karena sejak awal lewat kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia atau PTDI dan KAI, Korea Aerospace Industries, Indonesia dapat porsi kontribusi sekitar 20% dari total proyek. Jadi setiap kali KF-21 terbang di langit Korea, ada juga bau tangan orang Bandung di situ. Tapi ya, namanya proyek internasional sebesar ini kadang nggak mulus-mulus amat. Pernah tuh, sempat ada cerita Indonesia agak nahan dana kontribusi karena beberapa hal administratif. Tapi Korea juga ngerti, akhirnya dua negara sepakat buat nyusun ulang timeline biar tetap jalan bareng. Yang penting kerjasamanya tetap hidup, bukan kayak hubungan LDR yang cuma saling like story tapi nggak pernah ketemu. Dan menariknya, Korea Selatan justru kelihatan sabar banget nunggu Indonesia. Mereka tahu bahwa kerjasama ini bukan sekedar bisnis, tapi investasi jangka panjang buat masa depan pertahanan Asia. Karena kalau proyek ini sukses besar, Korea dan Indonesia bisa jadi poros baru dalam industri pesawat tempur dunia. Bayangin aja, dua negara Asia yang dulu cuma jadi pembeli senjata dari Barat, sekarang barengan bikin pesawat tempur siluman. Kalau itu bukan plot twist sejarah, saya nggak tahu lagi apa lagi. Nah, buat yang suka teknologi, ini juga bagian serunya nih. Beberapa teknisi Indonesia udah dikirim ke Korea buat belajar langsung di pabrik KAI. Jadi mereka bener-bener dapat pengalaman first hand gimana ngerakit bagian pesawat, uji sistem, sampai cara ngejaga presisi tiap baut dan panel. Bahkan ada juga program pelatihan bersama di bidang avionik, material komposit, dan aerodinamika. Intinya ini bukan cuma proyek beli pesawat, tapi transfer teknologi dalam bentuk nyata. Kalau semua berjalan sesuai rencana, nanti Indonesia juga bakal punya versi KF-21 rakitan lokal yang dinamakan IFX. Nah, IFX ini rencananya bakal disesuaikan sama kebutuhan TNI AU. Jadi siapa tahu, beberapa tahun ke depan kita bakal lihat jet buatan kita sendiri terbang di langit Nusantara. Bukan cuma lewat simulasi atau brosur pameran. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe.
Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.